Nah, ya secara manusiawi terharu. Seorang bapak pasti sampai kapanpun pasti ibaratnya itu sayang kepada anak-anaknya, cinta kepada anak-anaknya. Ini kan karena suatu hal. Perpisahannya karena klien kami ini di dalam tahanan. Dalam tahanan tidak bisa komunikasi secara lancar karena tidak megang handphone selamanya, itu artinya apa? Dikasih waktu. Sewaktu-waktu bisa komunikasi, dibatasi. Itulah semacam itu. Dan anak-anak sama istri yang lama itu tidak tahu bahwa bapaknya kena masalah tipikor ini. Itu baru tahu kemarin 2018, yang ibunya 2020 setelah adanya objek itu dipasang plang bahwa objek ini disita untuk negara. Itu baru dia paham. Nah, paham, akhirnya menjumpai kami, nyari kami untuk bagaimana Pak solusi yang terbaik agar objek yang disita ini kembali kepada kami atau kembali ke yang berhak. Itu. Pak, tadi kan saya sudah berbicara ke anak-anaknya ya. Ini bisa dibilang salah alamat kan Pak? Betul. Nyita aset ya, bisa bilang gitu Pak? Ya betul. Salah alamat dalam arti error in objecto. Objeknya itu salah, bukan termasuk punyaan Pak Sohiriwanto, punyaan klien kami, tetapi punyaan pihak ketiga, punya anak-anaknya dan punya istri yang pertama, dan dibuktikan dengan SHM, sertifikat hak milik, Ersada 1, 2, serta tanah kosong hak milik atas nama Woro Trisnaningsih. Ersada 3, kos-kosan ketiga, itu SHM atas nama Ranu Harsoya yang sudah dibeli oleh Erlangga, itu kan Mas Erlangga Adinegara, anak yang pertama, dengan akte jual beli nomor 5. Begitu. Bisa dibilang inilah yang ingin Bapak lakukan PK. Iya. Dan ada novum baru. Iya. Gitu ya, Pak, ya? Satu, ada novum baru sehingga merasa keberatan. Itu pertama itu. Karena apa? Karena melanggar pasal 39 KUHP. Artinya objek yang harus disita oleh negara itu diantaranya objek atau tanah itu adalah ada hubungannya dengan tindak pidana pertama. Yang kedua, bahwa objek-objek yang disita itu hasil daripada kejahatan. Yang ketiga, bahwa objek ataupun benda yang diperuntukkan untuk menghalang-halangi proses penyidikan, hal itulah menurut pasal 39 yang boleh disita. Namun ini nggak ada kaitannya dengan tipikor itu loh. Maka bertentangan dengan pasal 39 KUHP. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bertentangan. Maka itu yang sebagai acuan kami untuk mengajukan PK novum baru. Yang kedua, ada khilafan dan kesalahan hakim. Kesalahan hakim bagaimana? Ada pasal yang sama, konstruksi hukumnya sama, sama-sama tipikor, ada 2 kasus yang sama, namun putusannya beda-beda. Yang satu namanya Ari Otman, pada pokok perkaranya dulu 119 Pitsus TPK garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu sudah bebas. Dia hanya dihukum 2 tahun 4 bulan, subsidiarnya sebagai denda 300 juta rupiah. Apabila denda dia dibayar, maka dapat hukuman kurungan 3 bulan. Sedangkan klien kami ini sampai sekarang masih terkungkung ditahan di Salemba. Dia kena tuntutan hukum atau penjara 8 tahun penjara dan denda kerugian negara 8 miliar.
apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan yang 8 miliar itu tidak dibayarkan, maka akan ditambah hukuman penjara 5 tahun. Itulah yang menjadi keberatan. Sehingga padahal PK, menurut kami, PK, peninjauan kembali, ataupun kasasi, itu tidak boleh yang sebenarnya melebihi daripada putusan sebelumnya. Baik putusan pengadilan negeri, putusan banding pengadilan tinggi, ataupun yang lainnya. Tidak boleh lebih. Itu ya. Itu. Kecuali ada pengecualian, mereka residivis atau akan mengulangi perbuatan pidana. Sedangkan klien kami kan sudah pensiun, nggak mungkin akan melakukan tindak pidana lagi, gitu kan? Begitu, itu logika hukumnya nggak masuk. Itu hal ini sudah diatur pada pasal 266 ayat 3 KUHP. Itu sehingga kasasi maupun PK tidak boleh melebihi hukumannya dari proses persidangan sebelumnya, tingkat bawahnya, baik pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri. Itu. Terakhir harapannya nih Pak, untuk persidangan nanti akan pasal seperti apa? Ya, harapan kami semoga dengan adanya PK ini, upaya hukum ini, nanti hakim akan bersikap bijak. Hakim akan menyelesaikan putusan ini dengan seadil-adilnya. Itu kan, sehingga kebenaran material terungkap. Itu loh. Sehingga apa? Terwujud tujuan hukum yang sebenarnya, baik hukum keadilan, ya, termasuk asas kepastian hukum, yang terakhir adalah asas manfaat. Itu loh. Namun ini kita mengajukan PK karena ada ketimpangan, ketidakadilan, kedoliman dan sebagainya. Maka kita tampil untuk membela klien kami agar nanti keadilan akan akan terwujud. Itu harapan kami. Ada tambahan bagian Monggo. Saya sebagai Pantelen Sekretaris Pribadi Bapak Royan Zainal Arifin mengikuti sidang terus setiap ada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai tipikor. Gitu. Harapan kami semoga sukses semua, lancar semuanya, dimudahkan semuanya. Amin. Amin. Gitu ya. kalau mau butuh bantuan bisa ke Oh ya, kalau bantuan hukum dari kami ada 2 versi. Satu punya LBH Laskar Sabila Indonesia. Bagi mereka yang nggak mampu, mereka yang butuh bantuan, maka kita ada namanya pro bono, tidak secara gratis dan cuma-cuma. Itu kan bagi mereka yang membutuhkan, orang-orang yang tidak mampu. Lah, satu lagi bagi mereka yang mampu, itu pakai jasa kami, yaitu adalah pakai jasa lawyer, pengacara, yaitu ya. Itu bisa dihubungi kami, yaitu di kantor hukum Zainal Arifin 0895 702 5000. 0895 702 5000. Tuh. Terima kasih.